Selamat pagi, sobat rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kita lanjut untuk part yang kedua ya sobat ya. Untuk upgrade dari hard disk internal yang manual ya, masih yang model lama di laptop. Kebetulan ada laptopnya dari Lenovo ThinkPad sama yang dari HP EliteBook ya sobat ya. Itu kebetulan kami adanya ini. Kemudian di upgrade menjadi harddisknya yang SSD ya sobat ya, solid state drive gitu ya sobat ya, yang kekinian lah sobat. Harapan kita ini sobat, laptopnya walaupun laptop sudah cukup usia gitu ya, sudah cukup lama, tapi dengan di upgrade-nya SSD di upgrade-nya harddisknya menjadi SSD gitu ya, harddisk yang model dengan chipset gitu ya, itu harapannya lebih cepat ya sobat untuk hidup awalnya, untuk booting loadingnya ke BIOS maupun ke Windowsnya itu lebih cepat ya sobat ya. Kemudian ketika sudah selesai kita shutdown juga harapannya loading untuk shutdownnya juga cepat sobat. Biasanya sih lebih cepat ya sobat ya, karena secara deskripsi juga untuk SSD akan lebih 10 kali lipat lebih cepat kecepatannya daripada yang harddisk masih menggunakan mekanisme cakram gitu ya sobat. Jadi di dalamnya kan ada piringan cakram, kemudian ada jarum optiknya gitu ya sobat, untuk membaca filenya yang di dalam cakram di dalam gitu ya sobat ya. Jadi butuh waktu sobat, karena kan beliau mekanik untuk muter terus nyari filenya untuk membaca filenya gitu sobat. Itu bahasa sederhananya seperti itu ya sobat ya. Sedangkan yang SSD solid state drive di dalamnya sudah tidak menggunakan mekanisme cakram berputar gitu lagi ya sobat ya, sudah tidak ada mekaniknya. Beliau menggunakan, sudah tidak ada mekanik untuk berputarnya gitu ya sobat, tapi kalau untuk mekanik di dalamnya sudah menggunakan yang chipset gitu ya sobat. Jadi modelnya sudah chipset lebih lebih cepat biasanya sobat. Oke, ini kami berhasil ya sobat ya untuk menggunakan SSD kemudian diinstal ulang ya sobat ya. Biasanya sih kami install ulang sobat. Ada juga yang biasanya menggunakan harddisk yang lama dimasukkan ke eksternal, terus kemudian tetap menggunakan, selalu bawa eksternal ini casingnya, terus harddisk yang di dalamnya yang lama dimasuk SSD-nya di situ, OS-nya masih di harddisk yang lama, mungkin bisa gitu ya sobat. Cuman mungkin agak cukup kerepotan juga ya sobat, harus membawa eksternal terus. Sedangkan ada baiknya sih seyogianya langsung diinstal ulang saja ya sobat. Jadi di dalam SSD-nya langsung program Windows-nya sudah masuk ke SSD-nya, dipindah gitu ya sobat ya. Jadi software-nya dipindah ya, bahasa sederhananya gitu sobat. Oke, ini posisi ini sobat sudah kami buka ya posisinya ya. Nah ini pemasangannya ini ya sobat ya, hati-hati terukur ya sobat untuk membuka, menarik maupun memasangnya gitu ya sobat, karena di dalamnya kan ada konektornya sobat ya. Konektornya mirip seperti ini ya sobat ya. Nah mirip seperti di dalam ini ya sobat ya, konektornya kan panjang atau mungkin mirip, nah konektornya kan seperti ini ya sobat, di dalam juga ada ya. Nah ini takutnya kalau terlalu keras, kalau tenaganya besar gitu ya, takutnya putus atau patah gitu ya sobat, pin-pinnya maupun dari rumah konektornya. Di dalamnya juga di laptop juga ada ya sobat ya, untuk konektornya joinnya gitu ya. Nah, itu jadi ini nggak usah buru-buru ya sobat ya, telaten sabar untuk buka tutupnya, benar-benar tenaganya terukur menengah kecil lah sobat, jangan terlalu besar. Ini udah terpasang sobat. Kalau semuanya bracketnya bisa dipasang gitu ya sobat, ada bracketnya ya monggo, tapi kalau semuanya sudah mepet banget ya, yang penting dipasang terus dipastikan untuk tidak goyang, tidak mudah copot itu ya sobat ya. Dikasih ya contohnya ini sobat, ini masih kami menggunakan pengganjal dengan tisu gitu ya sobat ya. Yang penting bisa operasional ya sobat ya, tetap bisa optimal untuk kinerjanya, tidak terpengaruh gitu ya sobat. Yang penting tidak mudah copot ataupun bergeser gitu ya sobat. Itu ini sudah kencang sobat, presisinya udah pas. Kemudian untuk yang ini sobat, untuk yang ini yang EliteBook juga, yang dari HP EliteBook juga sama sobat. Nah ini kebetulan bracketnya masih bisa kepasang, cuman mepet banget sobat, terlalu
press gitu ya, jadi ya hati-hati ya sobat ya, telaten sabar untuk pasang maupun bukanya. Kalau semuanya memang nggak bisa kepasang bracket besinya ini sobat, cangkangnya gitu ya, apa yang penutupnya, covernya atau casingnya gitu ya, bahasa lainnya sobat, bahasa sederhananya sobat ya, bracket, casing atau penutupnya ini, covernya ya dipasang hanya SSD-nya, tapi dikasih ganjel dan diperhatikan untuk tidak mudah copot, tidak mudah geser, bergerak gitu ya sobat. Nah itu sobat. Terus kemudian ini sobat, ini konektor ini sobat, konektornya konektor, nah ini sobat, konektor ini hati-hati ya sobat ya, karena pinnya kecil-kecil. Terus rumahnya konektor ini kan dari plastik juga ya sobat ya, takutnya kalau kedengkek atau terlalu keras tenaganya takutnya pecah sobat. Amit-amit nggak minta ya sobat ya, takutnya pecah, pinnya copot malah jadi nggak bisa connect ya sobat ya, amit-amit sobat, nggak minta ya. Jadi itu sobat, jadi posisinya masangnya telaten sabar gitu sobat, tenaganya menengah kecil aja, jangan terlalu besar. Terus dipastikan untuk konektornya pas gitu ya sobat, masangnya juga pelan-pelan truk, nah gitu sobat. Itu sobat udah terpasang. Cuman ini yang HP Elitebook ini kemungkinan masih kendala ya sobat, kendala di chipsetnya sobat. Jadi chipsetnya yang VGA kemungkinan beliau sudah kena usia gitu ya. Kadang-kadang booting masuk ke software, masuk ke Windows, loading BIOSnya juga baca, kadang-kadang enggak sobat. Itu biasanya gitu sobat. Jadi ya mungkin karena usia sobat ya, ada pemakaian. Nah ini kita coba saja sobat. Kalau semuanya mudah-mudahan bisa ya bersyukur sobat. Ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kita colok ke sumber powernya sobat ya, ke listriknya ya, kabel powernya ya. Nah kita coba sobat untuk bootingnya lebih cepat masuk ke Windows, BIOS maupun Windowsnya ya sobat ya. Maupun soldonya juga nanti sobat. Nah ini tutup covernya jangan lupa sobat, disimpan dulu nih karena untuk dilihat ya. Nah ini sobat, muternya 1, 2, sudah langsung masuk sobat. 2, sudah langsung masuk ke BIOSnya, Windowsnya ya sobat ya. Nah cepat sobat, hanya beberapa detik ya. Kalau biasanya menggunakan yang masih manual, masih harddisk yang lama gitu ya, yang masih menggunakan mekanisme piringan cakram berputar dengan jarum optiknya untuk membaca file program di dalamnya, itu agak lama sobat. Semua putar itu butuh waktu untuk masuk ke Windowsnya gitu ya, ke BIOSnya sobat. Oke sobat, mantap, lancar. Kita coba ini sobat, langsung shutdown ya. Kita coba shutdownnya cepat cepat atau enggak ya sobat ya. Nah, kita coba. Satu putaran, 2, 3, nah langsung mati sobat. 2-3 putaran sebentar aja, berapa detik, berarti 2 detik atau 3 detik udah langsung shutdown sobat. Berhasil ya sobat ya, bersyukur untuk bisa mantap untuk migrasi dari harddisk biasa lama menjadi SSD, kemudian install ulang. Nah yang ini sobat, nah ini belum membaca terus sobat, jadi masih ada kendala di chipset VGA-nya sobat. Chipset VGA-nya beliau nggak mau booting ke ini chipsetnya ini sobat. Jadi kebetulan mekanik teknisi senior itu belum punya ini sobat, mesin untuk memasang chipset sobat, karena chipsetnya ini kebetulan menggunakan chipset prosesor maupun VGA. Kan ada juga yang sudah modelnya di motherboard itu, di PCB yang motherboardnya itu copotan, tinggal konektor masuk terus dijepit dengan pengunci gitu ya sobat, tinggal gampang gitu ya. Tapi kalau yang ini kebetulan tersolder gitu ya sobat, terpatri solder di motherboard ya sobat, jadi bukan konektor plug and play gitu, bisa dicopot, bisa dipasang lagi, tapi ini menggunakan solder sobat. Nah, soldernya karena beliau chipsetnya model kakinya banyak ya sobat ya, kalau menggunakan solder uap yang manual itu sobat agak kesulitan ya sobat ya, karena kakinya kecil-kecil, konektornya kecil-kecil dan banyak. Beda dengan
komponen-komponen yang lain yang mungkin transistor atau chipset yang kecil yang kakinya cuma 2 atau 4 atau 6 itu mungkin dengan solder uap pasang dan gantinya itu replace komponennya itu lebih mudah sobat. Tapi kalau untuk yang chipset dan VGA dan prosesor kan kaki konektor pinnya banyak sobat, jadi agak kesulitan sobat. Nah, ini kebetulan kami dapat sebenarnya untuk spare partnya, maaf sobat, spare partnya itu dapat dari yang Intel BG82 HM 55 kalau nggak keliru itu sobat. Ini kebetulan chipsetnya itu kecil sobat. Nah, ini kita hati-hati ya sobat ya, karena ini posisinya kecil, terus konektor di bawahnya jangan sampai pin-pinnya jangan sampai tersentuh oleh tangan gitu ya sobat, karena takutnya lembab, korosi sobat, karena kan tangan kita mengandung keringat gitu ya sobat ya. Nah, ini kalaupun nanti semuanya tersenggol dan pin-pinnya itu kan kecil-kecil sobat, takutnya kalau kita terlalu kuat atau megangnya sembarangan gitu ya, amit-amit ya sobat, nggak minta pinnya ini sobat tertekuk atau copot atau putus gitu ya sobat. Jadi amit-amit ini memang ekstra harus penuh perhatian sobat, karena konektornya kecil-kecil ya. Ini kalau sobat rekan-rekan lihat, nah ini biasanya menggunakan mesin khusus untuk mempermudah ya sobat ya. Alat bantunya adalah mesin BGA Reworkstation kalau nggak keliru itu sobat. Jadi itu menggunakan mesin model itu untuk pemasangan chipset yang kaki pinnya banyak seperti ini dan dipasang di motherboard sobat untuk optimal hasilnya. Tapi kalau menggunakan solder uap yang manual gitu ya sobat, di blower gitu ya, kemungkinan agak kesulitan ya sobat ya. Mungkin bisa, tapi takutnya probabilitas untuk berhasilnya kecil gitu ya sobat, karena memang pinnya banyak dan kecil-kecil sobat ya. Itu sobat, kalau semuanya punya mesin yang BGA Reworkstation itu akan lebih mudah ya sobat ya. Memang spesialisasi untuk pemasangan chipset yang seperti ini. Nah, ini sobat, seumpama tersentuh gitu ya sobat ya, kita ini sobat bersihkan dengan kontak cleaner yang khusus untuk elektronika ya sobat ya. Kalau semuanya tersentuh dengan tangan, supaya nggak korosi gitu ya sobat, supaya ini gitu ya, nggak korosi sobat. Oke, kita masukkan sobat ya. Ini kita sabar telaten sobat, nanti cari senior mekanik yang teknisi yang workstationnya tempat kerjanya sudah peralatannya cukup komplit, sudah ada mesin untuk pasang chipsetnya ya sobat ya, mesin BGA Reworkstation kalau nggak keliru itu sobat. Nah, ini sobat, ini disimpan dulu. Nah, ini sobat, jadi beliau hanya hidup tapi nggak masuk ke BIOS, ke Windowsnya ya, nggak masuk ke softwarenya. Jadi kemungkinan sih diindikasi dari rekan-rekan senior teknisi mekanik itu dari VGA-nya sobat. Kemungkinan besar ininya komponen chipset yang ada kendala, ada errornya, rusaknya di ini VGA-nya ini, chipset VGA itu sobat. Jadi nggak hidup sobat, kadang-kadang hidup, kadang-kadang nggak nyantol, atau mungkin konektor di bawahnya mungkin ada yang 1, 2 atau beberapa yang nggak connect sobat ya. Dapat juga seperti itu, mungkin probabilitasnya ada beberapa kemungkinan gitu ya sobat ya, kendalanya di errornya di sebelah beberapa komponen atau yang lain. Tapi kalau dilihat kemarin dari rekan senior sih, kemungkinan besar probabilitasnya di VGA chipsetnya ini sobat. Nah, kami sudah sediakan, nanti tinggal telaten sabar cari yang punya mesin BGA Reworkstation-nya itu untuk pasang sobat. Kemudian ini ya sobat ya, harddisk yang sudah dari laptop ini sudah diganti dengan SSD. Ini ya sobat ya, dapat dioptimalkan, dimanfaatkan lagi untuk menjadi harddisk eksternal sobat. Tinggal dibelikan casingnya ke harddisknya dengan ukuran yang konektornya sama gitu ya sobat. Konektornya yang model SATA ya, SATA 3 kalau nggak keliru ya. Ini konektornya SATA 3. Nah, konektornya, ini loh sobat, konektornya yang model seperti ini gitu ya sobat ya. Nah, konektornya seperti ini, SATA 3 ya kalau nggak keliru ya sobat ya. Nah, itu biasanya bisa langsung menggunakan yang ini, atau menggunakan yang ini sobat,
untuk menggunakan yang KD ya sobat ya. KD ini jadi posisinya nanti dimasukkan di dalam DVD RW di slotnya DVD gitu ya sobat ya. Nah, DVD itu biasanya kami tetap gunakan ya sobat, untuk ketika backup filenya masuk ke CD DVD RW ya sobat ya, walaupun teknologi lama tapi cukup mumpuni sobat untuk backup file-file gitu ya sobat ya, agar cukup kuat, cukup tersimpan untuk bertahun-tahun gitu ya sobat ya. Yang penting CD-nya, DVD RW-nya ditaruh di tempat yang tidak lembab ya sobat ya. Takutnya posisi lembab nanti ada berjamur biasanya ya sobat ya di dalam piringan DVD RW-nya itu, DVD-nya gitu ya. Jadi di tempat yang kering, terus di tempat posisi rumah DVD RW-nya ya, piringannya itu biasanya aman untuk puluhan tahun, aman lah sobat, kalau posisinya kering nggak lembab gitu ya sobat ya, biasanya itu. Nah ini kita coba untuk setelah diganti SSD sobat, kita coba untuk konekkan ke hard disk eksternal ini yang kita jadikan hard disk eksternal, maupun kita konekkan juga ke 3 tera itu sobat ya, hard disk eksternal juga sobat. Apakah cepat untuk membacanya gitu ya sobat ya, harapannya akan cepat sobat. Kita coba ya sobat ya. Yang penting kan internal dari laptopnya udah, hard disknya udah SSD, yang eksternalnya masih menggunakan yang hard disk lama yang menggunakan piringan cakram mekanisme di dalamnya. Biasanya tetap bacanya cepat sobat, karena sistem OS-nya atau software-nya dan sistem internal di dalam laptopnya sudah menggunakan SSD. Jadi ini kan hanya supporting gitu ya sobat ya, support untuk tambahan penyimpanan gitu ya hard disknya ya. Biasanya cepat sobat. Kalau masih menggunakan laptop di dalamnya menggunakan hard disk yang masih menggunakan yang lama yang bukan SSD, beliau berputar membaca lama untuk programnya. Ketika ditambah juga dengan hard disk eksternal yang model masih hard disk lama juga, biasanya akan butuh waktu yang memakan waktu cukup lama ya sobat ya, beberapa saat lah, lama banget ya enggak, cuman cukup lama lah, cukup panjang untuk waktunya untuk membaca gitu ya sobat ya. Apalagi kalau hard disknya yang eksternal di dalamnya filenya udah banyak, full gitu ya sobat ya, udah full, biasanya akan tambah lama lagi sobat untuk membacanya. Nah ini kita coba dengan yang ini ya sobat ya, Explorer, kita coba langsung sobat. Ini hard disk lama kita maksimalkan, optimalkan menjadi eksternal, tinggal dibelikan casing yang untuk sebagai pembaca hard disk eksternalnya. Kita coba ya sobat ya. Oke, nyala sobat, mantap. Ini langsung hidup sobat, langsung hanya beberapa detik saja, beberapa saat udah langsung masuk sobat ke hard disknya. Terus kemudian yang ini sobat, kita hard disk yang eksternal 3 tera ini sobat, 3000 GB ya, cukup besar. Filenya di dalam juga udah cukup lumayan, ada cukup lumayan banyak. Jadi kita lihat apakah membacanya cepat juga sobat. Oke. Wow, cepat juga sobat, beberapa saat, beberapa detik udah langsung connect juga ke hard disk yang eksternal yang 3 tera. Mantap sobat. Jadi ini udah masuk ke hard disknya. Oke, masih kosong ya sobatnya kalau yang ini, karena setelah dicopot kemudian SSD-nya diinstal ulang untuk Windows-nya, untuk software-nya. Kemudian yang hard disk eksternalnya diformat juga, dibersihkan, di cleaning ya, dibersihkan, terus kemudian diformat ulang juga agar harapannya optimal. Nah ini sobat, oke mantap, 465 GB, setengah tera ya sobat ya, 520 ya. Posisi masih kosong, udah terdetect juga, mantap. Untuk yang itu yang 3 tera itu juga udah masuk juga sobat. Nah kemudian kita ini ya sobat ya, kita disconnect ya sobat ya. Nah, ketika disconnect untuk hard disk eksternal maupun USB maupun flash disk maupun hard disk eksternal yang lain gitu ya sobat, ada baiknya wajib ya sobat untuk
disconnect dulu secara software ya sobat ya, jangan langsung main copot ya sobat, karena beliau kan masih posisi nyambung ke dalam file, nyambung ke program Windows di dalam laptopnya. Ketika kita langsung cabut takutnya membuat bad sector gitu sobat, jadi takutnya ada bad sector rusak di dalam error di dalam hard disk eksternalnya itu sobat. Jadi kalau di disconnect secara softwarenya sudah di disconnect, kemudian baru secara hardware-nya dicopot untuk konektor jacknya gitu ya sobat. Nah itu sobat, ada baiknya ini ya sobat, dibiasakan ya sobat ya untuk disconnect dulu lalu dari softwarenya dulu, eject ya sobat ya. Nah ini lewat ke sini, kemudian ini, nah ini eject, oke. Baru setelah beliau mati, ini baru sudah aman, ini save to remove hardware, baru kita cabut ya sobat ya. Dibiasakan ya sobat, karena terkadang ya ada yang langsung main copot gitu, cabut ya, monggo disesuaikan kebutuhan sobat rekan-rekan, tapi biasanya akan ini buat jadi error bad sector di hard disk eksternalnya atau flash disk gitu ya, atau flash disk USB yang sering langsung copot, biasanya akan ya istilahnya filenya masih terbaca, masih belum ditutup gitu ya sobat ya, secara bahasa sederhananya, tapi langsung dicopot, biasanya bikin rusak menjadi bad sector. Amit-amit nggak minta sobat, aman sobat. Ini jadi cepat juga ya sobat ya untuk ininya. Nah, kita shutdown sobat. Oke, mantap. Nah, hanya 1 detik 2 detik udah langsung shutdown, mati sobat, sudah langsung OS-nya, softwarenya langsung ini, laptopnya sudah langsung shutdown. Oke, mantap sobat. Oke, kita lanjut ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.